Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang pertama atau pertemuan pertama dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, sebelum kita menjelaskan lebih jauh lagi, maka pembahasan untuk yang pertama ini yaitu pengantar atau pendahuluan. Adapun pembahasan yang akan kita uraikan ke depan, diantaranya pendahuluan, mungkin pertemuan atau pembahasan yang sekarang. Selanjutnya faktor manusia, komputer, ragam dialog, desain, prototyping, penanganan kesalahan dan help dokumentasi, evaluasi, website, komputer, supported cooperative work atau pendukung daripada untuk melakukan mengoperasikan komputer itu sendiri, visualisasi informasi, audio dan agent. Yang melatar belakangi mata kuliah ini, mata kuliah interaksi manusia dan komputer, diantaranya manusia atau user ingin bisa mengoperasikan komputer meskipun awam dengan komputer itu sendiri. Selanjutnya, prinsip dasar sistem komputer seperti yang kita pahami, yaitu masukan atau input, proses, dan output atau keluaran. Manusia biasanya tidak tahu menahu dengan proses yang terjadi dalam sistem komputer. Lalu muncul istilah user friendly atau what you see, what you get. Apa yang dilihat itu yang disentuh, itu yang digunakan, itu yang dipakai. Contohnya anak kecil tidak mempelajari gadget, tapi ketika ada gadget atau alat atau teknologi yang ada di depannya, maka dia pegang, terus dia sentuh dengan asal, akhirnya dengan bisa karena keterbiasaan mengoperasikan alat atau teknologi benda tersebut. Bentuk komunikasi manusia dan komputer. User interface atau antarmuka pemakai, bagian sistem komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer. Jadi tidak semua manusia bisa berinteraksi dengan komputer. Ada bisa berinteraksi dengan komputer, namun tidak mengetahui keilmuan seluruhnya tentang komputer tersebut. Misalkan, ada yang mengerti hardware tapi kurang paham tentang software. Begitupun sebaliknya, ada yang jago atau mahir dalam software, belum tentu dia mengerti sepenuhnya mengenai hardware. Jadi di sini tuh antarmuka pemakai ini sesuai dengan kebutuhan apa yang akan mereka lakukan. Selanjutnya, antarmuka yang berkembang dari berbasis tekstual kemudian menjadi berbasis grafis atau graphical user interface, hingga antarmuka yang didukung oleh compiler dan biasa disebut dengan visual programming. Nah, ini dibahas secara detail di pemrograman. Ini hanya garis besar atau ulasan dasar-dasarnya dari komputer itu sendiri. Tujuan disusunnya IMK atau interaksi manusia dan komputer. Pertama, untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer. Jadi, dengan adanya pengetahuan, dasar pengetahuan atau wawasan, ketika bukan hanya komputer saja, ketika menghadapi suatu benda,
Ketika pengetahuan itu belum ada, maka akan terjadi kesulitan atau kebingungan. Seperti ada istilah kera, dalam istilah Sunda itu monyet ngagugulung kalapa gitu. Jadi seekor kera ingin punya keinginan, namun keinginan itu dia tidak tahu caranya. Nah, di sini caranya. Ini seperti itu. Begitupun dengan mata kuliah IMK. Semua sudah tahu secara praktisinya, dimulai dari keseharian lah. Dimulai dari gadget, alat elektronik, komputer, PC ataupun laptop, itu sudah biasa. Namun sebelum ke situ, sebelum melakukan itu, maka harus ada pengetahuan bagaimana cara mengoperasikannya. Selanjutnya, mendapatkan berbagai umpan balik selama bekerja pada sistem komputer. Nah, umpan balik di sini ketika kita, salah satu contohnya, ketika kita mengeluarkan uang untuk membeli alat elektronik komputer, baik untuk belajar maupun untuk proses kerja, maka harus ada umpan balik. Itu harus menghasilkan, apakah menghasilkan ilmu atau menghasilkan uang dari segi bisnis, seperti itu. Dan begitupun sebaliknya, komputer benda mati. Ketika brainware atau user menghidupkan, menyalakan atau mengoperasikan komputer itu sendiri, maka komputer akan menjadi berguna atau bisa dioperasikan. Beda halnya yang usernya, yang menggunakannya tidak mengerti bagaimana cara menghidupkan, mengoperasikan, dan lain sebagainya. Maka itu harus ada umpan balik. Ada brainware atau user ahli tapi komputernya minim, maka akan terjadi keterlambatan dalam proses pekerjaan. Juga sebaliknya, komputernya canggih tapi brainware ini minim pengetahuan, maka akan terjadi keterlambatan pula dalam pengoperasian. Nah, maka umpan balik antara media dan yang mengoperasikan itu harus sinkron. Keduanya harus mempunyai baik spek maupun keahlian. Selanjutnya, menghasilkan sebuah sistem yang mudah digunakan, aman, efektif, dan efisien. Seperti tadi sudah dijelaskan dari awal, sudah dibahas, user friendly. Makanya komputer, kalau dari sejarah komputer awal mulanya begitu besar, begitu sulit, dan begitu rumit. Makin hari, seiring berjalannya waktu, maka komputer itu bisa dioperasikan semudah mungkin, sesimpel mungkin, dan sekecil mungkin. Dan sekarang komputer sudah bisa dipegang. Yang dulunya sebesar, anggap saya sebesar rumah, sekarang bisa dipegang dan bisa dimasukkan ke kantong saku. Itu lebih perkembangan itu semakin hari itu semakin baik. Nah, faktor-faktor pendewasa dari mata kuliah ini. Nah, faktor pendewasa di sini yaitu faktor-faktor pendukung. Kenapa harus mempelajari interaksi manusia dan komputer? Tentunya harus ada seperti tadi, feedback, umpan balik. Ada kemanfaatan baik dari teknologi itu sendiri maupun dari pemakai. Salah satunya yaitu RPL, rekayasa perangkat lunak. Nanti kita akan bahas ke depan. Yang kedua, secara psikologi. 3, linguistik atau berbagai macam bahasa sehingga mudah dimengerti. Baik dari bahasa manusia bisa dimengerti oleh mesin ataupun sebaliknya. Dari bahasa mesin bisa dimengerti oleh manusia. Apalagi manusia dengan berbagai negara, berbagai daerah, tentunya bahasanya tidak sama. Misalkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia atau bahasa lainnya. Yang keempat, kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan di sini seperti faktor pendukung ketika kita ingin mengerjakan atau melakukan sesuatu hal. Salah satu contohnya ketika sistem absensi
pegawai hari ini tidak manual seperti dahulu. Ada tim pengabsen khusus. Sekarang bisa menggunakan teknologi, misalkan fingerprint. Nah, itu sebagai alat bantu dari proses kecerdasan buatan itu sendiri. Yang kelima, ergonomik. Nanti kita pembahasannya di depan, kita bahas satu persatu. Lalu yang keenam, antropologi. Nah, ini ilmu-ilmu yang memang mendukung dari keilmuan interaksi manusia dan komputer itu sendiri. Selanjutnya yang ketujuh, sosiologi. 8, multimedia. 9, desain grafis. 10, teknik menulisan. 11, tentang bisnis. Dan yang terakhir, perhitungan atau matematika. Baik, kita bahas tentang faktor rekayasa perangkat lunak. Di mana dengan disingkat RPL, yaitu instruksi yang bila dieksekusi akan memberi fungsi dan kerja yang diinginkan. Nanti secara detailnya dibahas di mata kuliah RPL. Lalu struktur data yang memungkinkan suatu program memanipulasi informasi secara profesional. Nah, di sini pemetaannya, alurnya, jalannya di sini, rekayasanya di sini. Alurnya harus kemana dulu, prosesnya seperti apa, endingnya akan bagaimana. Nah, itu pemetaan itu dibahas di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya, dokumen yang menggambarkan operasi dan kegunaan program. Nah, dokumen di sini ada dokumen yang sudah jadi lalu diolah, ada dokumen yang dibuat dari nol. Salah satu contohnya, saya ingin membuat sebuah selembar kertas, membuat surat. Kita mengetik misalkan di software Microsoft Office, misalkan dari Word. Kita membuat. Nah, ketika kita sudah membuat, ya sudah mau di print, lalu dimasukkan ke flash disk misalkan. Nah, ada kesalahan waktu di misalkan di tempat printer atau di warnet lain sebagainya. Nah, lalu kita mengedit kembali. Misalkan kesalahan dari penanggalan. Nah, itu diolah kembali. Nah, jadi ada yang dibuat dari awal, ada yang diolah atau dikembangkan atau dirubah. RPL ini merupakan suatu faktor yang bisa menciptakan suatu program yang efektif, efisien, serta user-friendly. Sehingga darinya dapat menghasilkan suatu mesin yang betul-betul diinginkan oleh user. Nah, jadi dengan adanya mata kuliah dari atau pembelajaran RPL ini, kita bisa memprediksi itu nanti endingnya akan seperti apa. Setidaknya tidak akan jauh dari situ. Selanjutnya, faktor psikologi, di mana setiap user memiliki sifat dan kelakuan yang berbeda. Nah, salah satu contohnya ketika orang dewasa dan anak kecil dihadapkan dengan komputer, maka perilakunya dia itu akan berbeda. Apalagi selain dari faktor usia, faktor keilmuan juga. Nah, ketika yang memiliki pengetahuan atau tidak, itu jelas berbeda. Langsung dan tidak langsung. Kenapa? Ketika orang yang memiliki pengetahuan, dia akan langsung, oh ini untuk melakukan operasi seperti ini. Tapi ketika pengetahuannya hanya tahu namanya saja, belum tahu cara menyalakan, cara mengoperasikan, kebutuhannya seperti apa, dan mungkin itu akan kebingungan kan gitu. Selanjutnya, siapa target pengguna program? Nah, target pengguna program di sini, perilaku di sini maksudnya saya bekerja di kantor sebagai misalkan sebagai bagian surat menyurat atau penyimpanan data yang sifatnya ya anggap saja mengolah database. Tapi tidak semua orang itu di kantor itu mengolah database.
tidak semua orang di kantor itu yang bekerja dihadapkan dengan komputer itu bagian pembuat surat misalkan atau pembuat dokumen lah kan gitu. Jadi beda-beda. Jadi siapa target pengguna program? Nah, antara pekerja A dan pekerja B tentunya dengan software atau dengan aplikasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu target secara psikolog penggunaan gitu kan. Lalu bagaimana lingkungan dari user? Nah, lingkungan dari user ini seperti yang dijelaskan tadi, bahwa baik hardware secara spesifikasi maupun software sesuai dengan kebutuhan update-nya itu disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. Misalkan ketika tugas saya hanya mengetik dokumen misalkan tanpa mengolah program dan lain-lain atau misalkan desain grafis. Nah, mungkin dengan spek yang sederhana, minim, itu bisa saja. Tapi kalau misalkan bagian saya itu bagian desain grafis misalkan atau arsitek sebagai apa ya, membuat pola, membuat animasi dengan softwarenya yang memang membutuhkan spek yang besar, ya tentunya berbeda. Coba kalau dibalik gitu, ketika yang mengolah dokumen tekstual, misalkan aplikasi perkantoran, dibalik speknya dengan yang mengolah daripada desain grafis itu, ya tentunya untuk yang pengelola atau yang menggunakan aplikasi perkantoran yang sifatnya dokumen, dia akan mubazir ya, speknya besar tapi penggunaannya hanya sebatas mengetik misalkan. Tapi untuk yang desain grafis akan kebingungan dengan apakah akan terjadi keterlambatan dalam pekerjaannya atau softwarenya tidak jalan karena speknya terlalu minim. Ya, seperti itu, disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu perilaku user secara umum. Nah, perilaku user secara umum di sini itu ketika dihadapkan dengan sebuah teknologi gitu. Ketika yang disodorkan misalkan laptop atau PC, mungkin secara pengoperasian bisa sama. Namun secara tata letak, penggunaan itu jelas berbeda. Kalau laptop misalkan bisa dibawa ke mana-mana dengan simpel lah, bisa dimasukkan ke tas. Tapi beda dengan PC, itu akan sedikit repot gitu. Dengan adanya motherboard segede itu, belum lagi hard disknya juga besar dan lain sebagainya. Jadi perilaku user secara umum itu maksudnya yang bisa dilihat gitu. Dilihat sepintas. Lalu pengetahuan dan keahlian pengguna. Nah, berbeda. Tadi sudah saya jelaskan, ketika pengetahuan dan keahlian seseorang menggunakan teknologi itu berbeda-beda. Dimulai dari kecepatan, keamanan, dan keselamatan, jelas tentunya berbeda. Lalu faktor linguistik atau bahasa. Peran bahasa sebagai antarmuka. Nah, ketika yang dihadapkan misalkan dengan komputer, bahasa Inggris mungkin sudah familiar, sudah umum. Tapi coba kalau dihadapkannya bahasanya bahasa atau tulisannya, baik itu bahasa tulisan maupun bahasa audio, itu misalkan bahasa Cina, Korea, dan negara-negara yang sifatnya tidak umum dipelajari di sekolah-sekolah. Itu tentunya akan kesulitan ketika orang Indonesia dihadapkan dengan bahasa-bahasa asing yang belum pernah didengar kan gitu. Nah, itu faktor linguistik atau bahasa. Selanjutnya memudahkan dalam penggunaan sistem. Nah, ketika bahasa sekarang banyak sekali, tidak hanya bahasa Inggris saja yang membuat misalkan software atau hardware. Orang Jepang misalkan teknologi yang memang banyak digunakan itu ya Asia, Jepang lah sama Cina sekarang itu. Walaupun negara pembuatnya bukan negara Indonesia, tapi banyak sekarang yang disisipkan bahasanya, pembahasaannya itu bahasa
negara pengguna itu sendiri. Ya banyak software-software yang menggunakan bahasa Indonesia misalkan, walaupun yang membuatnya bukan orang Indonesia gitu. Dia bisa otomatis translate. Lalu menghindari kesalahpahaman dalam penggunaan sistem. Nah, di sini tuh jelas ya. Ketika bisa dibaca dan dimengerti, ya misalkan ada analognya, ada panduannya, itu bisa lebih mudah. Ya contoh, cara menghidupkan komputer itu dengan dipijit, beda dengan menghidupkan ditekan misalnya, beda dengan menghidupkan umumnya saklar misalkan. Saklar itu ada bunyi klik dan perlu ada geseran. Nah, sedangkan komputer itu cukup diklik dan kembali lagi, ya, seperti satu sentuhan dengan menekan gitu, tidak dengan menggeser gitu. Nah itu bahasanya bahasa tubuh gitu. Banyak bahasa di sini, nanti kita jelaskan di depan. Bahasa itu bukan hanya bahasa bukan hanya dengan bahasa melalui kata-kata saja, kosakata saja. Namun faktor linguistik di sini bahasanya lebih luas gitu, baik dengan bahasa perilaku tubuh, bahasa lisan, pendengaran juga bagian dari penerima bahasa kan gitu. Nanti ada itu di secara psikologis. Lalu faktor apa lagi untuk mendukung daripada mata kuliah ini? Itu faktor kecerdasan buatan. Suatu bagian ilmu komputer yang bertujuan agar komputer dapat melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan manusia, di mana merupakan penggabungan cara berpikir manusia dan mesin untuk mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan pembelajaran. Nah, jadi teknologi dibuat itu sesuai dengan kebutuhan. Apa yang diperlukan oleh manusia, manusia itu sendiri, maka dia menciptakan gitu, misalkan dengan bantuan teknologi atau mesin. Salah satu contohnya ketika membuat mesin cuci misalkan. Dulu mencuci manual saja sebelum ada teknologi itu, tapi sekarang bisa lebih mudah dan lebih simpel, lebih cepat gitu, dan tidak menguras tenaga. Nah, dari teknologi komputer juga banyak sekali perubahan. Dulu ketika kita ingin membuat naskah atau membuat dokumen menggunakan mesin tik, ketika terjadi kesalahan itu akan kerepotan. Yang minimal dicoret atau ada bekas coretan gitu kan. Ada bekas penghapus misalkan. Nah, kalau dengan membuat naskah dengan digital itu bisa lebih simpel. Ketika terjadi kesalahan, dia tanpa bekas ketika di print. Nah, sedangkan faktor pendukung lainnya yaitu faktor ergonomik. Apa sih ergonomik itu? Nah, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk tubuh manusia terhadap suatu benda. Nah, ini lihat ada gambarnya. Ketika layar misalkan biar sejajar, monitor sejajar dengan arah mata misalkan, terus posisi tangan. Nah, posisi tangan, lihat yang nomor 4. Posisi tangan tuh harus harus sejajar dengan meja gitu. Biar tidak, kalau terlalu menekuk dia akan cepat pegal. Kalau misalkan terlalu menekuk ke atas atau kursinya terlalu tinggi, maka dia akan pegal juga, terjadi keterlambatan dalam bekerja. Nah, lihat nomor 2. Nomor 2 itu kan untuk kita menyandar gitu. Jadi kalau misalkan kursi saja, kursinya misalkan kursi dari kayu yang tidak bisa digeser, ya mungkin tidak akan bisa bertahan lama ketika duduk. Beda dengan kursi yang hidrolik misalkan, bisa naik turun, terus sandarannya bisa dikebelakangkan dan lain sebagainya. Nah, yang nomor 3, ya di sini tuh ada penyangga untuk menahan daripada sikut. Nah, di sini membantu juga agar si tangan tuh ada tahanan. Nah, yang kelima, lihat yang kelima itu jarak meja. Ini sebenarnya
1, 2, 3. Nah, ini jarak antara meja dan apa ya? Meja dan kursi itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah atau pendek. Selanjutnya berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman. Tadi ya sudah jelaskan, ini aspek fisik ini. Lalu ilmu yang mempelajari perancangan dan pengaturan barang-barang yang digunakan manusia. Nah, perancangan di sini ya tata letak meja, ya posisinya harus disesuaikan. Kalau misalkan mejanya terlalu sempit, terus di depannya ada barang-barang, keyboardnya segede apa, seperti begini, ini harus disesuaikan. Nah, mejanya kebutuhannya misalkan untuk monitor atau layar, tuh layar yang digunakan tuh segede apa dan mejanya harus disesuaikan. Seperti itu perancangan tata letak ketika ingin apa ya? Ya dibuat senyaman mungkin pengaturan tata letak itu. Nah, selanjutnya yaitu faktor antropologi. Apa sih faktor antropologi? Itu memberikan gambaran tentang cara kerja kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing. Nah, ini masih tentang keperilakuan. Jadi, faktor pendukung antara rekan satu dengan rekan yang lain. Nah, misalkan ketika kita tugasnya untuk mendesain pekerjaannya banyak, misalkan dari percetakan, misalkan apa namanya jenis perusahaannya, kan di percetakan itu, di perusahaan itu tidak harus orang desain semua. Ada yang untuk melayani orang desainer itu sendiri, misalkan kalau dia haus ingin minum, ada pelayan untuk mengantarkan minum gitu kan. Terus ketika apa ya, ketika dia listriknya atau penerangannya mulai redup, harus ada menyalakan gitu kan. Terus saklarnya itu jaraknya lumayan jauh misalkan, seperti itu. Jadi dia tidak terganggu dalam proses ketika dia bekerja. Makanya harus ada kerjasama tim antara satu dengan yang lainnya. Lalu dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang cara kerja dari setiap kelompok atau karyawan yang ada dalam satu perusahaan, di mana terjadi komunikasi antara manusia dan peralatan yang digunakan. Nah, ya komunikasi di sini bukan hanya komunikasi manusia dengan manusia, tapi manusia dengan benda atau teknologi juga harus ada sinkronisasi. Biar apa? Ada kecepatan dalam bekerja. Selanjutnya yaitu faktor sosiologi. Faktor sosiologi identik dengan dengan lingkungan sekitar, berhubungan dengan pengaruh sistem komputer dalam struktur sosial. Nah, struktur sosial di sini tidak seperti apa ya, hampir-hampir mirip dah dengan misalkan orangnya sosialis gitu. Nah, itu hampir-hampir mirip, tapi di sini tuh ketika berbicara orang sosialis misalkan itu apa, spontan. Sosialis itu kebaikan dari manusia untuk manusia, misalkan terjadi bencana. Nah, di sini enggak, bukan hanya itu, tapi ke benda atau teknologi juga ada apa ya, ada perilakunya. Misalkan komputer ini digunakan itu dalam jangka waktu yang lama ya. Tapi kalau misalnya dipakai terus tanpa ada bantuan, misalkan pendingin, tidak ada broiler tidak ada kipas misalkan untuk mendinginkannya, maka si komputer ini akan cepat ngeheng, akan cepat drop gitu ya. Nah, itu harus ada sosiologinya, harus ada kebaikan-kebaikan untuk mendukung daripada proses pekerjaan itu. Jadi bukan hanya dipakai saja, perawatan juga penting dan sangat perlu. Nah, faktor multimedia. Tampilan menjadi lebih menarik, jelas ya. Kalau misalkan ketika dulu gadget saja tidak seperti sekarang ini. Gadget dulu waktu zaman, anggap saja zaman QWERTY itu
kalau misalkan memang dulu menarik pada zamannya. Kalau misalkan hari ini orang sudah menggunakan layar sentuh misalkan, terus kita diganti dengan QWERTY misalkan, ya terjadi keterlambatan, terus layarnya juga kecil, terus segi warna dan lain-lain, ya setidaknya menjenuhkan lah kan gitu. Karena seiring berjalannya waktu, teknologi juga berkembang dan lebih apa ya, lebih menarik, lebih enak, lebih mudah digunakan seperti itu. Lalu lebih mudah dimengerti oleh user. Nah, tadi sudah dijelaskan. Adanya gambar, suara, teks, grafik, dan sebagainya. Jadi multimedia ini kurang lebih gabungan antara gambar, suara, teks, dan grafik. Bisa disebutlah multimedia. Nah, faktor selanjutnya yaitu desain grafis. Beda multimedia dengan desain grafis. Kalau multimedia itu lebih menggabungkan. Kalau desain grafis dia membuat, inspirasinya membuat gitu. Misalkan saya ingin membuat gambar. Kalau multimedia itu anggap softwarenya menggunakan Adobe Photoshop. Dia mengolah, memanipulasi gambar yang sudah dibuat itu. Misalkan gambar yang dibuat itu kecil misalkan. Saya mau perbesar atau misalkan ingin mengganti warnanya. Nah, itu seperti itu. Tapi secara apa ya, secara coretan dari awalnya itu orang-orang atau desain grafis ya, software yang memang sering atau banyak digunakan yang familiar itu Corel ya. Kalau itu untuk mengolah gambar itu Adobe Photoshop. Meskipun software tidak cuman hanya itu, banyaklah software, tapi yang sering digunakan di lingkungan-lingkungan kita saat ini. Nah, ini penggunaan desain grafis dalam ilmu komputer sudah menjadi kebutuhan di masa sekarang. Jelas ya, untuk tampilan lebih menarik, inspirasi-inspirasi di sini orang desain banyak yang dicari itu hari ini tuh. Terutama untuk iklan. Selanjutnya banyak aplikasi yang tidak hanya berbentuk teks tetapi sudah dalam bentuk multimedia. Misalkan untuk menyampaikan pesan menggunakan apa ya? Animasi misalkan. Nah, petunjuk arah misalkan, petunjuk arah tidak selalu dengan tulisan, misalkan jalan menuju ke toilet misalkan ke kanan lalu ke kiri, tidak. Sekarang itu banyak apa ya, banyak kode misalkan dengan tanda panah, toilet arah panah kan gitu, dibantu selain daripada teks dia dengan arah kan gitu. Jadi lebih mudah dan tidak harus menulis atau menjelaskan dengan kata-kata yang banyak. Nah, faktor selanjutnya yaitu faktor teknik penulisan, di mana teknik menulis adalah penyajian informasi yang membantu pembaca memecahkan masalah tertentu. Nah, ini faktor menulis itu lebih ke penguat atau lebih apa ya, penjelasannya itu lebih ke apa ya, contoh misalkan kita ingin membuat gambar dan gambar itu lebih jelas atau lebih memperkuat dengan tulisan. Misalkan pada musim kampanye nih hari ini misalkan, tempellah foto dari dibuat misalkan fotonya foto seperti apa ya, seperti kartun misalkan. Nah, itu hampir mirip-mirip dengan manusia aslinya, diolahlah dengan manipulasi gambar pakai background dan lain-lain misalkan. Nah, di situ buat tulisan, nah pilihlah anu dengan nomor anu, nah seperti itu. Nah, itu faktor teknik penulisan dan merupakan bentuk panduan secara manual dari suatu produk. Nah, sesudah jadi misalkan sudah jadi ini mengirimkan pesan lupa ngetik misalkan. Nah, ini misalkan saya udah membuat apa ya, membuat produk, membuat software atau apa, ingin meninggalkan pesan gitu. Nah, misalkan untuk sekarang itu tulisan itu hampir sama lah ketika kita ingin memberikan pesan pada rekan atau atasan.
Misalkan melalui media sosial atau alat komunikasi, SMS atau WA. Pak, saya sudah melakukan atau menyelesaikan pekerjaan untuk datanya disimpan di file apa misalkan. Nah itu sebagai alat bantu menyampaikan pesan bahwa pekerjaan itu sudah selesai gitu. Padahal tanpa itu pun kalau pekerjaan kan ada ada target, dia bisa mengontrol. Apalagi nanti dibahas ke depan itu menggunakan daripada bisa ngelink ke sana kemari gitu ya. Pakai kabelan misalkan gitu kan. Jadi pekerjaan itu walaupun ngetiknya beda gedung, ya beda lantai maksudnya, tapi bisa dikontrol asalkan terkoneksi gitu. Kemudian user diharapkan akan mudah berinteraksi dengan sistem jika sudah mempelajari panduan manual tersebut. Nah, tadi sudah jelaskan ya ketika ada analognya. Selanjutnya, faktor bisnis. Semakin banyak permintaan pasar yang datang dari pengguna, misalkan gadget, komputer, ponsel, komputer tablet, dan sebagainya lah, masih banyak lagi. Nah, jadi ini saling menguntungkan baik pengguna maupun pembuat gitu. Jadi si pembuat gimana caranya? Si pabrik ini membuat alat teknologi itu semudah mungkin, senyaman mungkin, speknya setinggi mungkin, harganya ya serendah mungkin gitu. Apalagi dengan teknik daripada penjualan pasar hari ini. Yang penting itu tidak mencari untung besar misalkan. Yang penting laku saja dulu, laku banyak, dan semakin kita nyari keuntungannya sedikit tapi targetnya laku banyak kan gitu. Seperti perbandingan ya Amerika dengan Cina. Kalau Amerika sampai saat ini bertahan daripada kualitas gitu. Jadi harganya produk-produk Amerika ataupun Jepang itu masih tinggi harganya. Beda dengan produk-produk Cina, dia lebih rendah. Tapi kualitasnya juga lebih menurun, tidak tidak semaksimal produk-produk yang ada di negara misalkan Jepang atau Amerika. Dan jadi ada kurang, ada lebihnya. Semua mengacu dari perkembangan teknologi informasi yang merupakan peluang bisnis. Nah, jadi sesuai kebutuhan. Jadi mungkin sampai saat ini nih sekarang itu software yang familiar yang banyak digunakan misalkan sistem operasinya Android. Mungkin besok atau lusa ada lagi yang lebih dari Android, bisa saja. Apakah menggunakan hologram, layarnya misalkan cukup seperti menggunakan seperti cermin lah kan gitu, tanpa ada sentuhan misalkan. Nah, seperti itu bisa saja terjadi. Dan dulu pun ketika orang menggunakan layar sentuh yang pertama kali, banyak yang merasa aneh gitu, loh kok seperti ini, tanpa ada pijitan tapi bisa bisa ngetik gitu, bisa melihat gambar, bisa menggeser dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya faktor matematika. Nah, ini simulasikan bahwa matematika itu rumit. Karena apa? Ya banyak hitungan, banyak rumus dan lain sebagainya. Pembuatan sistem berdasarkan perhitungan matematika agar bisa efisien. Jadi kembali lagi ke bahasa komputer. Jadi bahasa 0 dan 1 atau I/O kalau saya dulu penyebutannya gitu. Jadi bahasa-bahasa komputer, bahasa-bahasa mesin gitu. Beda dengan ketika kita mengetik huruf A, B, C. Nah, itu kita kalau orang non IT mungkin ketika di keyboardnya ada A, ya ketik A lah jadilah. Padahal prosesnya tidak seperti itu. Itu hitungan di dalamnya. Ketika diketik A harus keluar huruf seperti itu, kodenya apa? Itu banyak kode misalkan. Nah, untuk pengantar
sampai faktor atau perhitungan matematika. Ya, saya menjelaskan, bukan menjelaskan, menggambarkan garis besarnya saja. Nah, ini daftar pustaka bagi para mahasiswa yang ingin, misalkan saya ingin lebih jauh nih pemahamannya. Kalau saya kan lebih ke poin-poinnya untuk penjelasan dengan cara saya. Nah, ini ada buku-buku yang memang jadi referensi belajar kita ke depan. Nah, ini misalkan ada judulnya Human Computer Interaction. Nah, ini ada penerbitnya. Nah, ini dibuat di Eropa, tahun pembuatannya tahun 1998. Ini masih dipakai. Dan pun saya tidak memakai seluruhnya, tapi kutipan-kutipannya yang memang masih masih berlaku atau masih bisa dipakai untuk sekarang atau zaman sekarang ini. Selanjutnya ada Human Computer Interaction. Nah, ini membahas tentang psikolog, test analysis, dan software engineering. Nah, mesin softwarenya. Nah, ini bukunya. Lalu The Human Interface. Ini buku-buku Amerika kalau nggak salah, Wesley ini. Selanjutnya Human Computer Interface. Nah, ini di London, di Inggris ya, membuatnya tahun 95. Selanjutnya interaksi manusia dan komputer. Nah, ini teori dan praktek. Ini ada karyanya Andy Offset, luar biasa. Banyak kutipan. Jadi ketika menyusun jurnal, skripsi dan lain sebagainya, biasanya tidak lepas daripada penerbit Andy Offset ini. Andy Offset ini luar biasa. Jadi karyanya sampai saat ini masih dipakai dan dikutip lagi, dikembangkan lagi, masih merujuk ke karya Andy Offset ini. Biasanya Andy Offset ini penerbit kalau nggak salah ya Jogianto itu pengarangnya misalkan. Nah, sedangkan ini pengarang bukunya atau pengonsepnya Insap Santoso misalkan. Banyak yang dikeluarkan oleh Andy Offset ini. Selanjutnya interaksi manusia dan komputer. Ini karya Irfan Surbakti, edisi jurusan Teknik Informatika. Nah, ini orang ITS ya, tahun 2006. Ada lagi interaksi manusia dan komputer. Ya, banyak lah tentang IMK, buku-bukunya banyak sekali. Dan silahkan kalau misalkan para mahasiswa sekalian penasaran dan ingin perdalam secara tekstualnya, penjelasannya. Nah, ini buku-bukunya. Lalu ada Designing The User Interface. Nah, ini buku luar juga. Lalu ada Interactive System Design. Ini masih karya Edison Wesley tahun 95, lumayan. Nah, demikianlah pertemuan pertama yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti penjelasannya kita di pertemuan berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.